Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas D013. Ibu Dr. Tantina Haryati, SE MAKS, dan Ibu Meilenia Rahmasalisa, SAK MAK. Kami dari kelompok 6 kelas D013 di video kali ini akan menjelaskan penyelesaian kami pada tugas exercise C chapter 15 yang membahas tentang non-current liabilities. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devrin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Pada soal P14.6 ini, Sabonis Kosmetiko membeli mesin pada 31 Desember 2021 dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar 50.000. Sisa pembayaran akan dilunasi melalui 4 kali angsuran yang sama besar, yaitu 40.000 setiap tanggal 31 Desember. Dalam transaksi ini, terdapat tingkat bunga implisit sebesar 8% yang sudah termasuk dalam harga pembelian. Lalu untuk tugasnya, yaitu menyusun jurnal yang diperlukan mulai dari jurnal pembelian mesin hingga jurnal pembayaran angsuran dan pengakuan beban bunga untuk tiap akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya saya akan membahas soal P14.6 bagian A. Jadi di bagian A, kita diminta untuk mencatat transaksi pembelian mesin yang dilakukan oleh Sabonis Komestik pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, diketahui itu perusahaan itu membayar uang muka itu sebesar $50.000. Lalu ada sisa pembayarannya itu dilakukan secara cicilan, jadi 4 kali cicilan, masing-masing cicilannya itu $40.000. Lalu ada juga tingkat bunga efektif itu sebesar 8%. Karena vessel ini merupakan zero interest bearing note, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai kini atau present value-nya dari 4 pembayaran cicilan tersebut. Perhitungannya itu menggunakan rumus present value anuitas dengan tingkat bunga 8%. Dari hasil perhitungannya, diperoleh present value-nya itu sebesar $132.481. Nah, nilai ini itu merupakan jumlah kewajiban yang akan dicatat sebagai notes payable pada saat pembelian. Selanjutnya, untuk menentukan harga perolehan mesin, itu kita menambah atau menjumlahkan uang muka sebesar $50.000 dengan present value vesselnya itu sebesar $132.481, sehingga diperoleh harga perolehan mesin itu sebesar $182.481. Dari hasil tersebut, jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 itu mendebit akun mesin sebesar $182.481, lalu juga mengkredit akun cash sebesar $50.000 dan juga mengkredit akun notes payable sebesar $132.481. Selanjutnya pada soal nomor B, kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 yang dimana bunganya sebesar 132.480 dikalikan dengan 8% akan menghasilkan $10.598. Jadi pokok yang dibayar itu $40.000 dikurangi dengan $10.598 yang akan menghasilkan $29.402. Dan jurnalnya yaitu interest expense sebesar $10.598 dan notes payable sebesar $29.402 di debit, dan kemudian cash sebesar $40.000 di kredit. Selanjutnya saya akan membahas soal yang C.
Yang pertama, kita harus menghitung saldo utang setelah pembayaran pertama. Yang pertama, nilai awal wasal tanggal 30 Desember tahun 2022, yakni 132.481 dolar dikurangi dengan pokok tahun pertama pada tahun 2022 sebesar 29.402 dolar. Nah, ini berasal dari pembayaran sebesar 40 juta dolar dikurangi beban bunganya pada tahun 2022. Nah, hasilnya sebesar 103.079 dolar. Yang kedua, menghitung beban bunga, yaitu mengalihkan saldo utang terakhir dengan tingkat bunga implisit sebesar 8%. Untuk penghitungannya adalah 103.079 dolar dikalikan 8% sama dengan 8.246 dolar. Yang ketiga, karena ini adalah zero interest burning note yang dibayar cicilan tetap, maka porsi kas yang dibayarkan akan dikurangi beban bunga untuk mendapatkan nilai pengurangan pokoknya. Nah, untuk penghitungannya adalah 40 dolar dikurangi dengan 8.246 dolar, maka hasilnya 31.754 dolar. Nah, untuk jurnalnya di debit ada interest expense sebesar 8.246 dolar dan notes payable 31.754 dolar. Sedangkan di kreditnya yakni cash sebesar 40 dolar. Pada 31 Desember 2024, Sabonis Kosmetiko melakukan pembayaran cicilan yang ketiga. Berikut adalah rincian perhitungan dan jurnalnya. Untuk saldo awal, di awal periode ini sisa saldo utang Wesel sebesar 71.325 dan perhitungan beban bunganya dihitung dari saldo awal dikali dengan tingkat bunga 8%. Jadi 71.325 dikali 8% menghasilkan beban bunga sebesar 5.706 dolar. Untuk pembayaran pokok utang, total cicilan tahunan yang dibayarkan adalah 40.000. Dari total tersebut, kita kurangi dengan beban bunga sebesar 5.706 dolar, sehingga jumlah yang digunakan untuk memotong pokok utang Wesel adalah sebesar 34.294 dolar. Sehingga saldo akhir utang setelah pembayaran cicilan ketiga ini adalah 37.031 dolar, diambil dari 71.325 dikurang 294. Jadi saldo akhir ini yang akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya di tahun 2025. Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk ayat jurnalnya yang dicatat pada 31 Desember 2024 adalah interest expense pada debit sebesar 5.706 karena beban kita bertambah, notes payable sebesar 34.294 di sisi debit karena produk utang kita berkurang, dan cash sebesar 40.000 di sisi kredit karena ada aliran kas keluar untuk pembayaran cicilan tersebut. Ini saya akan menjelaskan jawaban P14.6 bagian E, yaitu pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu pembayaran cicilan terakhir. Nah, di tahun terakhir ini kita memiliki saldo awal utang sebesar 37.031 dolar. Nah, untuk bunga interestnya, kita melakukan penyesuaian pembulatan nilai cicilan senilai 40.000 dolar dikurangi dengan sisa saldo awal tadi. Jadi 40.000 dikurangi 37.031. Nah, menghasilkan angka sebesar 2.969 dolar. Nah, penyesuaian ini dilakukan agar di akhir periode utang pokok kita bisa tepat bernilai 0. Nah, dengan begitu, pokok yang dibayarkan sebesar 37.031 dolar dan saldo akhir utang Wesel menjadi lunas atau 0 dolar. Nah, untuk jurnalnya kita mendebit interest expense sebesar 2.969 dolar, lalu notes payable sebesar 37.031 dolar dan cash di kredit sebesar 40.000 dolar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P14.9 mengenai transaksi obligasi pada Simonson Foundry, di mana kita diminta untuk menyiapkan journal entries-nya. Nah,
Yang pertama, pada 1 Juli 2022, penerbitan obligasi sebesar 900.000 euro pada harga 112,290 plus bunga akrual. Lalu di 31 Desember 2022, penyesuaian untuk amortisasi premium dan pengakuan bunga akrual. Yang ketiga, 1 Januari 2023, pembayaran bunga obligasi. Keempat, 2 Januari 2023, pelunasan dipercepat sebagian obligasi senilai 360.000 euro pada kurs 102. Dan yang terakhir, 31 Desember 2023, penyesuaian akhir tahun untuk sisa obligasi yang masih beredar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban P149 bagian A. Jadi di bagian A kita diminta untuk mencatat transaksi penerbitan obligasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022. Diketahui, obligasi memiliki nilai nominal sebesar 900.000 euro, tingkat kuponnya 12%, bunga pasarnya 10%, dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi dijual pada harga 112,290 dari 90% dari nilai nominal. Jadi yang pertama kita menghitung harga jual obligasi, yaitu dengan mengalihkan nilai nominal sebesar 900.000 euro dengan harga 112,290%. Diperoleh harga jualnya sebesar 1.010.610 euro. Karena harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai nominal, maka obligasi diterbitkan dengan premium. Jadi besar premium itu selisih antara harga jual dan nilai nominal, yaitu 110.610 euro. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa obligasi itu di tanggal 1 Januari 2022, tapi baru dijual pada 1 Juli 2022, yang mana artinya pembeli itu harus membayar bunga berjalan selama 6 bulan kepada penerbit obligasi. Perhitungan bunga berjalan adalah nilai nominal sebesar 900.000 euro dikali dengan kupon 12% dan dikali 6/12 bulan. Hasilnya adalah 54.000 euro. Jadi total kas yang diterima perusahaan adalah harga jual obligasi ditambah dengan bunga berjalan, yaitu sebesar 1.064.610 euro. Dari perhitungan tersebut, kita membuat jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu dengan mendebit akun cash sebesar 1.064.610 euro, lalu mengkredit akun bonds payable sebesar 900.000 euro, lalu mengkredit akun premium on bonds payable sebesar 110.610 euro, dan juga yang terakhir mengkredit akun interest expense sebesar 54.000 euro. Kemudian pada soal P149 pada nomor B, kita diminta untuk membuatkan jurnal entries pada tanggal 31 Desember 2022. Yang pertama, kita akan menghitung bunga kas selama 6 bulan, yaitu 900 dikali 12% dikali 6/12. Hasilnya 54.000. Jadi interest payable-nya itu sebesar 54.000. Selanjutnya, kita menghitung nilai tercatat obligasi, yang dimana 900.000 dikalikan dengan 112,290% yang akan menghasilkan 1.010.610 yang menjadi nilai carrying value pada saat obligasi diterbitkan. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung beban bunga dengan metode bunga efektif, yaitu sebesar 1.010.610 dikalikan dengan 10% dan dikalikan dengan 6/12 yang akan menghasilkan 50.530,5. Dan yang keempat, kita diminta untuk menghitung amortisasi premium, yaitu sebesar 54.000 dikurangi dengan 50.530,5 yang akan menghasilkan 3.469,5 yang merupakan nilai premium yang diamortisasi. Selanjutnya jurnalnya, yaitu interest payable sebesar 50.530,5 dan premium on bonds payable sebesar 3.469,5 didebit
Kemudian interest payable sebesar 54.000 yang dikredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai P14.9 mengenai pembayaran bunga. Nah, untuk rumusnya yakni nilai nominal obligasi dikalikan suku bunga kupon dikalikan waktu. Untuk substitusi angkanya yakni 900 dikalikan 12% dikalikan 6/12. Nah, itu dari bunga yang dibayarkan hanya untuk 6 bulan, maka dari Juli sampai Desember maka dihitung 6 bulan. Nah, jika untuk 1 tahun penuh maka bunganya 900 dikalikan 12% maka diketahui 108.000. Nah, karena hanya setengah tahun maka 108-nya dibagikan 2. Nah, hasilnya sebesar 54. Untuk jurnalnya yakni interest payable sebesar 54 pada cash sebesar 54. Pada tanggal 2 Januari, perusahaan melakukan penarikan kembali sebagian obligasi sebesar 360.000 karena obligasi dapat ditarik pada harga 102%. Maka kas yang harus dibayarkan adalah 367.200. Selanjutnya, premi obligasi yang masih tersisa setelah amortisasi dihitung sebesar 107.410 karena yang ditarik hanya sebagian obligasi. Maka premi yang terkait dengan obligasi tersebut adalah 42.856. Lalu nilai buku obligasi yang ditarik terdiri dari nilai nominal 360.000 ditambah premi 42.856 sehingga totalnya menjadi 402.856. Karena nilai buku obligasi lebih besar daripada kas yang dibayar, perusahaan memperoleh keuntungan pelunasan obligasi sebesar 35.656 yang berasal dari selisih 402.856 dikurangi 367.200. Lalu jumlahnya untuk penjurnalannya adalah mendebit bonds payable 360.000 dan premium on bonds payable 42.856, lalu mengkredit cash 367.200 dan gain on bond redemption sebesar 35.656. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian P14.9 bagian E. Nah, pada 31 Desember 2023, kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban bunga obligasi sisa beserta amortisasi premiumnya selama 1 tahun penuh. Nah, tadi pada tanggal 2 Januari sebagian obligasi itu sudah ditarik, maka perhitungannya menggunakan sisa obligasi yang masih beredar, yaitu sebesar 60%-nya. Yang pertama, kita menghitung sisa nominal obligasi sekarang, yaitu sebesar 540.000 euro dengan sisa nilai buku sebesar 604.285. Nah, dari nilai buku tersebut kita kalikan dengan bunga efektif 10%, sehingga beban bunga efektif sebesar 60.429. Sedangkan bunga kupon yang harus dibayar itu adalah 12% dari sisa nominalnya, yaitu 64.800 euro. Selisih antara bunga kupon dan bunga efektif ini menjadi amortisasi premium, yaitu sebesar 4.371 euro. Oleh karena itu, jurnal penyesuaiannya mendebit interest expense sebesar 60.429 euro dan premium on bonds payable sebesar 4.371 euro. Dan mengkredit interest payable sebesar 64.800 euro. Kamu memiliki contoh soal penerapan materi Zero Interest Bearing Note yang berbunyi pada 1 Januari 2025, PT Rembulan menerbitkan Zero Interest Bearing Note dengan nilai jatuh tempo sebesar Rp610.510.000 yang akan dibayar 3 tahun kemudian. Perusahaan menerima kas sebesar Rp500.000. Tingkat bunga implisitnya sebesar 6,84% per tahun. Diminta pada soal untuk yang A, menghitung diskon on notes payable pada tanggal penerbitan. Lalu yang B, membuat jurnal penerbitan note pada 1 Januari 2025. Yang C, membuat tabel amortisasi note selama 3 tahun menggunakan effective interest method. Dan yang
Terakhir, membuat jurnal penyesuaian interest expense pada akhir tahun pertama. Pertama kita akan membahas dulu yang bagian A. Jadi pada bagian A ini kita menghitung diskon on notes payable atau diskonto wesel bayar. Diketahui nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp610.510.000. Sedangkan kas yang diterima perusahaan saat penerbitan hanya sebesar 500 juta. Karena kas yang diterima lebih kecil daripada nilai yang harus dibayar saat jatuh tempo, maka selisihnya dicatat sebagai diskon on notes payable. Nah, untuk perhitungannya adalah nilai jatuh tempo dikurangi kas yang diterima, yaitu 610.510.000 dikurangi 500 juta, sehingga diperoleh diskonto sebesar Rp110.510.000. Diskonto ini yang menunjukkan biaya bunga yang akan diamortisasi selama umur wesel hingga tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2025 dilakukan pencatatan jurnal penerbitan notes. Perusahaan menerima kas sebesar 500 juta sehingga akun kas didebit sebesar 500 juta. Kemudian akun diskon on notes payable juga didebit sebesar Rp110.510.000. Akun ini merupakan akun kontrak kewajiban yang menunjukkan selisih antara nilai nominal wesel dan kas yang diterima. Sedangkan akun notes payable dikredit sebesar Rp610.510.000 sesuai dengan nilai nominal atau jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Saya akan menjawab bagian yang C. Tabel amortisasi di atas menunjukkan proses pengakuan beban bunga dan amortisasi diskonto atas wesel tanpa bunga atau zero interest bearing note menggunakan metode suku bunga efektif interest method selama 3 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Rembulan menerima kas sebesar Rp500 juta, sedangkan nilai jatuh tempo wesel adalah Rp610.510.000. Selisihnya sebesar Rp110.510.000 yang didapatkan merupakan diskon on notes payable yang akan diamortisasi selama masa wesel. Oleh karena itu, nilai tercatat awal atau carrying amount wesel pada tanggal penerbitan adalah Rp500 juta. Pada 31 Desember 2025, perusahaan mengakui beban bunga sebesar Rp34.200.000 yang diperoleh dari 6,84% dikali Rp500 juta. Karena wesel ini tidak membayar bunga tunai atau cashback-nya sama dengan Rp0, seluruh beban bunga tersebut menjadi diskon amortized sebesar Rp34.200.000. Akibatnya nilai tercatat wesel meningkat dari awalnya Rp500 juta menjadi Rp534.200.000. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun 2026 beban bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat yang baru, yaitu 6,84% dikali Rp534 juta sehingga menghasilkan Rp36.539.280. Tidak ada pembayaran bunga tunai sehingga seluruh jumlah tersebut diamortisasi sebagai diskonto. Nilai tercatat wesel kemudian meningkat menjadi Rp570.739.280. Pada 31 Desember 2027, beban bunga sebesar Rp39.770.720 dihitung dari 6,84% dikali Rp570.739.280. Karena tidak ada pembayaran tunai, seluruhnya kembali menjadi amortisasi diskonto. Setelah ditambahkan ke nilai tercatat sebelumnya, nilai tercatat wesel mencapai Rp610.510.000, sama dengan nilai jatuh tempo yang akan dibayarkan pada akhir tahun ketiga. Dengan demikian, selama 3 tahun masa wesel diskonto sebesar Rp110.510.000 diamortisasi secara bertahap melalui pengakuan beban bunga, sehingga nilai tercatat wesel meningkat dari awalnya Rp500
500 juta rupiah pada saat penerbitan menjadi 610 juta 510 ribu rupiah pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, soal yang D membuat jurnal penyesuaian interest expense pada akhir tahun pertama. Perhitungan beban bunga tahun pertama dilakukan dengan mengalihkan nilai tercatat awal notes sebesar 500 juta dengan tingkat bunga implisit 6,84%. Hasilnya adalah beban bunga sebesar 34.200.000 rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah mendebit akun interest expense sebesar 34.200.000 rupiah dan mengkredit akun diskon on notes payable sebesar 34.200.000 rupiah.